Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Rahmawati dari perwakilan kelompok 1 akan menjadi moderator pada presentasi pada kali ini yang mana kami akan membedah jurnal mengenai studi kasus keanekaragaman genetik, yaitu kami mengambil jurnal variasi genetik tanaman tomat dari berbagai tempat di Sulawesi berdasarkan gen MIT-K. Nah, untuk jurnal yang kita ambil yaitu dari Jurnal Ilmiah Farmasi Unstrat Vol 2 nomor 4 dengan judul jurnal Farmakon dengan judul Variasi Genetik Tanaman Tomat dari Beberapa Tempat di Sulawesi Berdasarkan GenMat yang disusun oleh Eiren N. Lawodi, Tirna Etaley, Vicky R. Manciri, Bevi J. Kolondam yang berasal dari program studi biologi FNIPA Unstrat Manado 95115. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu yang pertama Agustina Dwi Rahmawati NIM 001, Selvi Dwi Rahmatika 002, Hanifah Putri Sajida 003, Dendi Denova 004 dan Mutia Rahma 005, Dwi Rahmawati 006 dan Agnes Dewi Wuri Ersyanti 007. Kami berasal dari Prodi Ilmu Lingkungan jurusan IPA Terpadu. Baik, sebelumnya nama saya Agustina Dwi Rahmawati dengan NIM 4512420001. Saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman genetik dan teknologi PCR. Jadi, keanekaragaman genetik adalah segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup dalam satu spesies. Keanekaragaman genetik atau yang biasa kita sebut genetic diversity ini merupakan suatu tingkatan biodiversitas yang merujuk pada jumlah total variasi genetik di dalam keseluruhan spesies yang mendiami sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dapat didiami. Nah, di dalamnya itu terdapat variasi genetik. Variasi genetik adalah variasi yang terjadi pada genom suatu organisme, baik pada basa nukleotida, gen ataupun kromosom. Variasi genetik pada tingkat dasar ditunjukkan oleh perbedaan pada urutan basa nukleotida seperti adenin, timin, guanin, dan sitosin yang nantinya akan membentuk DNA di dalam sel. Kemudian teknologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknologi PCR atau polymerase chain reaction. Jadi PCR ini merupakan teknologi yang mampu melipat gandakan sejumlah kecil fragmen DNA yang terdapat dalam kompleks makromolekul genom dari berbagai sumber seperti hewan, tumbuhan, bakteri, dan juga virus. Nah, nantinya akan menjadi 2N kelipatannya secara enzimatis. Teknologi ini juga dikenal dengan teknologi yang memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi karena hanya membutuhkan sejumlah kecil saja sampel DNA, maka bisa untuk mendapatkan jutaan kopi DNA yang baru. Kemudian dalam melakukan proses PCR ini terdapat 7 komponen di dalamnya. 7 komponen itu diantaranya adalah yang pertama template atau cetakan DNA yang akan diperbanyak. Kemudian yang kedua ada enzim DNA polimerase tahan panas. Yang ketiga ada satu pasang primer. Yang keempat ada DNTP atau nukleotida trifosfat. Lalu yang kelima ada kofaktor MgCl2. Yang keenam ada larutan penyangga dan yang ketujuh adalah air. Nah, ketujuh komponen tadi akan dicampurkan di dalam tabung berukuran 200 ml dalam kondisi dingin sebelum dilakukan PCR di dalam mesin thermal cycler. Kemudian metode konvensional perbanyakan DNA dengan PCR ini terdiri dari 3 langkah, yang mana langkah tersebut akan diulang untuk satu siklus tertentu. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, denaturasi cetakan atau template DNA pada suhu 94-95 derajat Celcius. Lalu yang kedua adalah annealing atau penempelan primer-primer pada segmen tertentu DNA menggunakan suhu spesifik. Suhu spesifik ini didapatkan dari nilai minus Tm primer dikurangi 5 derajat Celcius, di mana nantinya fragmen DNA akan diperbanyak. Dan
Yang terakhir adalah polimerasi pada suhu 72 derajat Celcius. Nah, suhu 72 derajat Celcius ini adalah suhu optimal enzim untuk memanjangkan primer-primer yang sudah menempel tadi. Baik, jadi proses PCR ini nantinya dalam penelitian akan digunakan untuk mengekstraksi DNA. Nah, selanjutnya latar belakang dan tujuan penelitian akan dijelaskan oleh Sylvie. Selanjutnya, saya Sylvie Dwi Rahmatika, NIM 45124200002, akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan penelitian jurnal ini. Yang pertama, latar belakang. Tanaman tomat atau bahasa latinnya itu Lycopersicon esculentum yang lebih dikenal di daerah Sulawesi itu kemantes. Sistem penanaman tanaman tomat ini yaitu polikultur. Polikultur itu sendiri adalah menanam lebih dari satu jenis tanaman pada lahan dan waktu yang sama. Pada polikultur ini terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama mengurangi serangan hama, kedua memperoleh hasil panen yang beragam, yang ketiga dapat menambah kesuburan tanah, keempat mengurangi penyakit tanaman. Lalu kemajuan teknologi memungkinkan para pelaku budidaya untuk melakukan rekayasa terhadap gen tomat biasa menjadi tomat unggul. Yang kedua, tujuan penelitian. Penelitian dari jurnal ini yaitu untuk menentukan variasi dalam sekuens DNA dan matriks kesamaan gen METK antar tanaman tomat dari beberapa tempat di Sulawesi, membandingkan sekuen-sekuen gen METK tanaman tomat yang diteliti dengan kerabat terdekat di gen bank, dan membuat pohon filogenetik tanaman tomat berdasarkan sekuen gen METK. Selanjutnya, saya Hanifah Putri Sajida, NIM 45124200003. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian. Nah, untuk yang pertama, ada gen MATK. Gen MATK adalah gen populer yang digunakan dalam DNA berkode tanaman di dunia. Maka penyusunan DNA berkode berdasarkan gen MATK diharapkan dapat menunjukkan karakter molekuler yang spesifik. Kepanjangan dari gen MATK itu sendiri adalah maturase K. Gen ini merupakan gen plastidial tumbuhan. Meskipun tumbuhan tingkat tinggi telah memindahkannya ke dalam genom inti, protein yang dikodekannya adalah organel intron maturase, protein yang menghubungkan intron grup 2. Hal ini penting untuk penyambungan intron grup 2 secara in vivo. Di antara maturase lainnya, proses protein ini hanya mempertahankan domain X yang terlestarikan dengan baik dan sisa-sisa domain. Sedangkan untuk primer MATK itu sendiri dapat digunakan untuk berkode DNA Agiospermae. Yang kedua ada sekuen DNA. Sekuen DNA adalah sebuah seri huruf-huruf mewakilkan struktur primer dari molekul DNA atau strand nyata atau hipotesis. Huruf yang digunakan dalam sekuen ini adalah A, C, G, dan T, mewakili 4 nukleotida yang merupakan subunit dari untai DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin, dan biasanya ditulis berjejer tanpa spasi. Sekuen ini kadang disebut informasi genetik, sebuah deretan dari nukleotida yang lebih dari 4 jumlahnya dapat disebut sebuah sekuen.
Untuk yang ketiga, gen RBCL. Gen RBCL secara khusus telah direkomendasikan sebagai DNA pada tumbuhan. Menurut Stoigle 2003, gen RBCL adalah kelompok gen standar yang digunakan dalam DNA berkode pada tanaman. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat AxiPrep Multi-Source Genomic DNA Mini Prep Kit. Ini dirancang untuk memurnikan DNA genom dari berbagai macam bahan awal yang berbeda. DNA genom yang dibuat dengan metode ini memiliki panjang sekitar 30 kb. Dan ini cocok untuk berbagai aplikasi seperti amplifikasi PCR, analisis Southern dan lain-lain. Selanjutnya ada elektroporesis chamber, sebuah alat yang berbentuk tangki yang terdiri dari ruang penyangga atas anoda dan bawah katoda yang dihubungkan dengan elektroda kawat platina. Gel dipegang secara vertikal di antara ruang penyangga selama elektroforesis. Selanjutnya, baik, saya Dendi Dianova 4512420004. Saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Untuk sampel tomat itu sendiri, itu ada buah kecil atau buah ceri diambil di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dengan kode sampel TCA atau timin sitosin dan adenin, dan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dengan kode sampel TCM. Untuk yang kedua itu ada tomat buah keriting dengan kode sampel TKR dan sampel tomat apel dengan kode sampel TAP. Keduanya itu diambil di wilayah Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Berdasarkan ukuran DNA-nya, ladder 1 KB, TKR, TCM, TCA, dan TAP itu berada pada ukuran di antara 750 dan 1000 BP. Untuk proses ekstraksi DNA itu sendiri itu dilakukan dengan menggunakan multi-source genomic DNA mini prep kit Axigen yang dimodifikasi berdasarkan kolondam. DNA total dari proses ekstrasinya itu dijadikan cetakan atau template buat proses ke PCR nanti. Nah, nanti gen primer MID-K yang digunakan itu adalah MID-K-3F-R dengan codon star CGT dan MID-K-1R-F dengan codon star ACC. Lalu konfirmasi keberhasilan dari fragmen ini nanti dilakukan melalui elektroforesis secara visual. Terus fragmen gen yang berhasil nanti akan diimplikasikan dan dikirim untuk sequencing. Terima kasih. Next. Saya Mutia Rahma, NIM 4512420005. Saya akan menjelaskan PCR kromatogram dan penerjemahan pada software. Setelah proses ekstraksi DNA, maka terjadilah elektroforesis. Elektroforesis merupakan metode pemisahan serta analisis makromolekul baik DNA, RNA, protein, dan fragmen yang berdasarkan ukuran dan muatannya karena kecepatan migrasi yang berbeda. Langkah selanjutnya yaitu polimerase chain reaction atau yang disebut dengan PCR. Elektroforesis hasil PCR dengan sampel tanaman tomat menggunakan primer gen MATK universal. Sampel tomat buah kecil Sulawesi Utara dengan kode TCA. Sampel tomat buah kecil Sulawesi Tengah dengan kode TCM. Sampel tomat apel dengan kode TAP. Sampel tomat buah keriting dengan kode TKR. Ukuran TKR, TCM, TCA, dan TAP berada di antara 750 dan 1000 BP. Fragmen gen MATK yang berhasil diamplifikasi kemudian dikirim untuk sequencing. Hasil sequencing berupa kromatogram DNA. Kromatogram DNA itu output visual yang diperoleh dari hasil pemisahan. Selanjutnya, hasil sequencing disunting menggunakan software Geneus V5.6.
DNA bagian awal dan akhir dihapus kurang lebih 30 bp. Proses reverse and complement dilakukan untuk hasil sequencing yang menggunakan primer reverse, kemudian dipadukan dengan hasil sequencing primer forward menggunakan Muscle multiple sequence comparison by log expectation yang terintegrasi dalam Geneus. Pembandingan penjajaran sekuen DNA dilakukan dengan menggunakan software Multatin. Hasil penjajaran keempat sekuen gen MATK sampel memperlihatkan bahwa perbedaan hanya terletak pada satu basa nukleotida. TKR dan TAP memiliki basa guanin, sedangkan TCM dan TCA memiliki basa timin. Hal ini menunjukkan bahwa TKR dan TAP mempunyai kesamaan sekuen 100%. Perbedaan satu basa nukleotida pada sekuen gen MATK ternyata mempengaruhi asam amino yang disandi oleh gen tersebut. TKR dan TAP yang sama-sama memiliki basa guanin dalam triplet GTC menyandi asam amino valin V yang bersifat non-polar. TCM dan TCA yang sama-sama memiliki basa guanin dalam triplet TTC menyandi asam amino fenilalanin atau F yang juga bersifat non-polar. Perbedaan satu basa nukleotida pada sekuen gen MATK ternyata mempengaruhi asam amino yang disandi oleh gen itu. Sekuen kemudian diubah dalam bentuk format FASTA, Fast Alignment, untuk dibandingkan dengan sekuen kerabat terdekat yang diambil dari gen bank. Sekuen TAP, TKR, TCA, dan TCM dibandingkan dengan 4 kerabat terdekat dari gen bank. Urutan sekuen TCM dan TCA berbeda dengan 6 sekuen lainnya. Perbedaannya yaitu urutan basa nukleotida dan urutan asam amino. Sekian, terima kasih. Nah, setelah terjadi proses yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, nah ternyata hasil prosesnya itu mengindikasikan bahwa adanya variasi interspesies. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan variasi interspesies itu adalah proses domestikasi. Nah, proses domestikasi ini adalah suatu budidaya yang menyebabkan perubahan genetik pada tumbuhan ataupun hewan yang dilakukan oleh manusia. Nah, proses domestikasi ini membutuhkan waktu yang bertahun-tahun karena melibatkan sebuah seleksi dan pemulihan atau perbaikan keturunan yang menghasilkan sebuah varietas atau spesies baru atau biasa yang kita kenal dengan spesiasi. Nah, domestikasi ini bisa disebut sebagai bentuk evolusi akibat proses adaptasi dari lingkungan liar ke lingkup kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karena itu, spesies baru yang terbentuk akan memiliki karakter yang berbeda dengan nenek moyangnya. Nah, untuk pembahasan dalam jurnal yang kita angkat, proses domestikasi ini berlangsung pada variasi morfologi buah, yang mana variasi morfologi buah ini merupakan karakteristik prevalen di antara tomat-tomat domestik, mulai dari ukuran kecil dan bulat sampai dengan berukuran besar dengan bentuk yang bervariasi. Fitur morfologi prevalen yang membedakan varietas-varietas hasil domestikasi dari tanaman yang bukan hasil domestikasi adalah bentuk yang memanjang. Nah, dalam buah tomat atau yang termasuk dalam genus Lycopersicon terdiri atas 9 spesies dan Lycopersicon esculentum ini merupakan satu-satunya yang didomestikasi. Pada spesies Lycopersicon esculentum ini pertama kali didomestikasi oleh bangsa asli Amerika Serikat. Karena domestikasi terjadi pada zaman prasejarah, maka tidak seorang pun mengetahui tentang jalannya sebenarnya jalur evolusi itu seperti apa. Bagaimana spesies tomat liar menjadi tanaman dengan buah yang lebih besar dan bentuknya bervariasi itu tidak ada yang tahu pasti tentang evolusi tersebut. Maka sebagian ahli mengasumsikan bahwa
Kemungkinan skenario-nya adalah proses seleksi yang dilakukan tanpa sengaja. Proses seleksi ini akan mendapatkan mutan yang terkait dengan buah yang lebih besar, dan secara berangsur mutasi buah besar ini mengalami akumulasi sehingga menghasilkan kultivar buah besar seperti tomat dan tomat besar yang kita kenal saat ini. Nah, hasil penjajaran dan pohon filogenetik ini memberikan asumsi bahwa tomat cherry merupakan tomat tipe liar, sedangkan tomat apel dan tomat buah keriting yang sebelumnya peneliti berasumsi merupakan tomat tipe liar merupakan tomat hasil budidaya. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya, yaitu tokoh yang bernama Tanksley pada tahun 2004 yang menjelaskan bahwa tomat tipe liar berbentuk bulat dan berukuran kecil-kecil merupakan asumsi tomat apel dan tomat buah keriting merupakan varietas hibrida karena ukuran kedua tomat ini lebih besar dari tomat cherry. Nah, setelah semua prosedur dilakukan, maka akan menghasilkan sebuah data, yaitu pohon filogenetik, ada tipe ya, yang dihasilkan oleh proses penelitian. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gen MADK dapat membedakan variasi antar spesies dan intraspesies. Variasi antar spesies dapat dilihat dari pohon filogenetik Lycopersicon pada satu clade, yaitu yang berwarna hijau. Nah, bisa dilihat, dan perbedaan di antara marga solanum lainnya. Nah, variasi intraspesies juga terlihat dari gambar filogenetik di dalam warna hijau. Nah, warna hijau terdapat dua kelompok biru dan merah yang menandakan bahwa Lycopersicon esculentum dengan berbagai varietas. Nah, variasi intraspesies masih dapat dilihat juga jika menggunakan sequence gen MADK yang utuh, karena dalam penelitian ini hanya dibatasi 30 pp, maka tidak menyatakan keseluruhan spesies yang dikaji. Nah, karena gen MADK yang digunakan itu parsial, maka hanya dapat menunjukkan pohon filogenetik yang sedemikian. Karena bila dikaji secara utuh, gen MADK ini dapat mencapai lebih dari 1000 BP yang tentunya akan menghasilkan data yang lebih lengkap. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin bisa bermanfaat. Lastu bi khadikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.